الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فتنا وجعل النجاة لمن زكى نفسه لا لمن زين ظاهره. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'dah. Yang saya muliakan Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab MA, Habib Ali Ibrahim As-Segaf, Habib Husain Ibrahim As-Segaf, selaku pendiri pesantren Fasta Tahfiz Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran, yang saya hormati segenap asatidz wal ustadzat pesantren Fasta Tahfiz Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran, dan tak lupa kepada segenap teman-teman seperjuangan seangkatan pesantren Fasta Tahfiz Bait Al-Quran angkatan ke-36 yang saya sayangi dan saya banggakan. Awal dari segalanya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Semoga dengan lantunan sholawat tadi kita semua kelak mendapatkan syafa'atul uzma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Aduh. Teman-teman sekalian, dewasa ini kalian ngerasa nggak sih? Seringkali kita itu disibukkan dengan pengupgradean diri. Nah, dimulai dari mungkin outfit, kemudian gadget, hingga postingan-postingan yang ada di feed Instagram. Tetapi kita juga seringkali lupa bahwasanya ada yang lebih butuh untuk kita perhatikan, yakni mengupgrade jiwa kita sendiri. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan reminder, yang mana dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini dijelaskan bahwasanya makna orang-orang yang beruntung itu ialah orang-orang yang mau mentaati perintah Allah dan Rasulnya, dan juga mau melawan hawa nafsunya. Sedangkan orang-orang yang mengotori jiwanya bermakna sebaliknya. Jadi jelas ya teman-teman, bahwasanya sukses menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan cuma soal nilai, kemudian followers, atau mungkin pencapaian-pencapaian dunia. Atau nyun sewu misalnya gelar duta santri nasional, amet isi. Yeah. Atau mungkin ulama PTIQ, apa itu? SQ ya misalnya. Jadi bukan itu maksudnya. Tetapi sukses yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni juga dilihat seberapa bersih hati kita. Begitu. Kemudian setelah ini kita sebut dengan tazkiyatun nafs. Oke, pembersihan jiwa atau pembersihan hati. Seperti itu. Kemudian kenapa tazkiyatun nafs itu penting? Mungkin ya teman-teman,
kita ini seringkali merasa membanding-bandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain, kemudian overthinking, terus kemudian merasa susah fokus dalam beribadah. Nah, hal-hal itu tadi merupakan sinyal bahwasanya sebenarnya hati kita ini butuh untuk dibersihkan. Seperti itu. Kemudian dalam makalahnya Imam Ghazali berkata, an-nafsu kal mir'ah la yadhharu fiha al-haqqu idza kanat muttasiqah. Yang artinya bahwasanya tubuh atau jiwa kita ini seperti halnya cermin. Yang mana ketika cermin itu kotor, maka sebuah kebenaran pun tak akan tampak dalam cermin itu. Nah, kemudian di sini dilanjutkan Imam Ghazali memberikan tips-tips tazkiyatun nafs ala Gen Z. Nah, sebelumnya mohon maaf, teman-teman ini Gen Z, Gen Alpha, napa nyuwun sewu gendeng. Ayo. Gen Z semua ya kayaknya ya. Gen Z dong. Ya. Jadi kemudian di sini Imam Ghazali memberikan 3 tips cara tazkiyatun nafs ala Gen Z. Yang pertama yakni dengan cara tahliyah. Tahliyah di sini kita sebut bahasa kerennya detox hati. Nah, detox hati ini bisa kita lakukan dengan cara membuang segala sifat-sifat toksik yang ada dalam diri kita. Seperti contohnya insecure, rasa sombong atau ujub. Kemudian Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf agak lupa ya. Aduh. Jadi tahliyah ini bisa kita bersihkan sifat-sifat buruk kita, yang mana sifat sombong, insecure, kemudian overthinking, kemudian rasa-rasa bermalas-malasan. Nah, kemudian tips yang kedua setelah kita mengeluarkan sifat-sifat toksik kita tadi, tips yang kedua yakni tahliyah. Kalau tadi yang pertama tahliyah, maka yang kedua ini, kalau tadi yang pertama tahliyah, maka yang kedua ini tahliyah, yakni dengan mengisi, yakni mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang positif. Jadi setelah kita keluarkan sifat-sifat buruk, sifat-sifat jelek kita yang ada dalam diri kita, kemudian kita ganti dengan hal-hal yang positif. Misalnya seperti rasa sabar, sifat sabar, kemudian bersyukur, ikhlas, dan juga husnudzon. Kemudian tahap yang ketiga yakni mujahadah. Di sini kita sebut bahasa kerennya self control. Nah, self control ini bisa kita mulai dengan melawan hawa nafsu kita. Nah, misalnya contohnya ini ya, misalnya waktu weekend rasa malas-malasan kita misalnya dalam beribadah. Pas weekend tiba-tiba Mas Joris, mana Mas Joris? Loh kok nggak ada? Oh nggak ada. Oh, oke, kita ganti Mas Zaki wes. Oke, misalnya pas weekend Mas Zaki ini pas HP dibagikan asik banget karena setiap hari Senin sampai Jumat itu kan nggak megang HP. Maka pas weekend, oh ya Rabu, itu kan nggak lama ya. Oke, pas weekend Mas Zaki ini bawaannya karena mumpung ada HP, wes enak no scroll, misalnya gitu. Jadi bawaannya pengen scroll mulu, males, pas ada adzan males berjamaah, dengan seperti itu. Maka saat-saat seperti itu adalah saat-saat di mana Mas Zaki harus melawan hawa nafsunya. Kemudian contoh yang kedua, misalnya kita cara self control ya, misalnya lagi marah. Nah, kita sebut siapa ini? Kang Yakin. Oke, Kang Yakin misalnya lagi marahan dengan Mas Jauhari. Nah, di situ karena keduanya terbawa emosi. Nah, akhirnya Mas Yakin ini punya inisiatif untuk mengontrol dirinya. Mas Yakin akhirnya menahan dirinya buat gak marah dengan cara berdiam dulu, menahan amarah, kemudian bersabar, begitu.
Nah, kemudian teman-teman, 3 tips tadi juga dikuatkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalb. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang mana artinya, ketahuilah bahwasanya dalam tubuh itu terdapat segumpal daging. Nah, jika daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh. Dan jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Kemudian dijelaskan dalam hadis itu, ala wahiyya al-qalb, yang dimaksud daging tadi ialah al-qalb napa? Al-qalb hati. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun, tolong dicakepin ya. Oke? Nah, oke. Jalan-jalan ke kota Jogja. Jangan lupa pulangnya mampir ke rumah Mas Wafa. Jika ada salah dalam kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.